Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Melin Pristianika dan Norfaiza Rosyada dalam mata kuliah Ethics of Teachers Profession, kami akan menjelaskan sedikit dari hubungan nilai norma dan sanksi, dan yang kedua adalah nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar nilai, norma, dan sanksi. Nilai adalah harga yang melekat pada suatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Nilai dibagi menjadi dua, yaitu nilai material dan nilai vital. Nilai material ini merupakan konsep tentang hal sesuatu yang berada di jasmani manusia. Sedangkan nilai vital yaitu ketentuan-ketentuan berbagai konsep yang berkaitan dengan kebutuhan kerohanian seperti nilai kebenaran yang bersumber pada rasio atau akal pikiran, nilai keindahan yang berasal dari perasaan seseorang, nilai moral yang bersumber pada suatu kehendak, dan nilai agama yang bersumber dari kitab suci. Dan fungsi dari nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh guru adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah nilai dapat dijadikan sebagai standar yang berfungsi untuk membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu. Yang kedua adalah sistem nilai yang dikembangkan perlu direncanakan, khususnya dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah fungsi motivasional, dalam arti fungsi langsung dari nilai ini merupakan upaya untuk mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Yang selanjutnya adalah konsep dasar dari norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksinya. Norma ini juga berfungsi untuk memberikan pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Ada dua norma secara umumnya, itu adalah norma perintah dan norma larangan. Norma perintah ialah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan norma. Dan yang kedua adalah norma larangan, yaitu keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang akan berakibat dipandang tidak baik atau melanggar norma. Yang ketiga adalah konsep dasar sanksi. Istilah sanksi dikenal dengan ancaman atau akibat yang diterima apabila norma tidak dilakukan. Dalam arti sanksi ini adalah ancaman atau akibat yang diterima apabila nilai, norma, dan moral tidak dilakukan dengan baik. Yang terakhir dari konsep nilai, norma, dan sanksi ialah hubungan antara tiga konsep ini, yaitu hubungan antara nilai, norma, dan sanksi saling terkait. Karena norma berisikan nilai-nilai yang dikonkretkan menjadi suatu ketentuan yang disepakati. Apabila nilai-nilai yang disepakati dalam bentuk norma tersebut dilanggar, akan diberi sanksi. Oleh karena itu, di antara nilai, norma, dan sanksi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sanksi yang berlaku apabila melanggar norma, sedangkan norma tersebut berisi nilai-nilai kebaikan yang dijadikan standar oleh masyarakat tertentu. Yang kedua, nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. A. Ruang lingkup etika. Etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. B. Kode etik profesi guru. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain: 1. Untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik ini akan memberikan kemungkinan
Profesi dapat mengatur dirinya sendiri dan melaksanakan fungsinya secara otomatis dalam kendali perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan persengketaan dari para pelaksana. Dengan demikian, kode etik dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi. 3. Melindungi para praktisi dalam masyarakat, terutama dalam kaltan kasus-kasus praktek atau praktisi praktik yang salah. Bila kegiatan praktisi sesuai dengan garis-garis etika, maka perilaku praktisi dapat dianggap memenuhi standar. 4. Melindungi klien dari praktisi praktik menyimpang, orang-orang yang tidak berwenang secara optimal. Keterbatasan dalam kode etik diantaranya 1. Beberapa isu tidak dapat diselesaikan dengan kode etik. 2. Ada beberapa kesulitan dalam menerapkan kode etik. 3. Kadang-kadang timbul konflik dalam lingkup kode etik. 4. Ada beberapa isu legal dan etika yang tidak dapat digarap oleh kode etik. 5. Ada beberapa hal yang dapat diterima dalam waktu atau tempat tertentu, mungkin tidak cocok dalam waktu atau tempat lain. 6. Kadang-kadang ada konflik antara kode etik dengan ketentuan hukum. 7. Kode etik sulit untuk menjangkau lintas budaya. 8. Kode etik sulit untuk menembus berbagai situasi. C. Fungsi kode etik. 1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. 2. Agar guru bertanggung jawab atas profesinya. 3. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. 4. Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. 5. Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. 6. Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. D. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan sama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sarana-sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian, terima kasih.